Naiknya harga tanah dan rumah tiap tahun menjadi salah satu faktor masyarakat sulit memiliki rumah. Beragam program dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mulai dari hunian vertikal hingga rumah DP 0% seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo saat memimpin Jawa Tengah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer. Namun harga tanah dan rumah yang cenderung naik tiap tahunnya membuat warga kesulitan memiliki rumah sendiri. Pada Juli lalu, pemerintah resmi menaikkan batas harga rumah subsidi bebas untuk tahun 2023 dan 2024. Kebijakan ini dilakukan guna menyesuaikan kenaikan harga bahan-bahan material serta adanya inflasi. Dalam kebijakan tersebut, harga maksimum rumah berkisar di 162 juta hingga 234 juta rupiah atau naik sekitar 8% dari harga sebelumnya. Untuk mengatasi masalah hunian tersebut, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemangku kebijakan di pusat maupun daerah segera membangun hunian dengan memanfaatkan lahan yang ada. Dibangun hunian yang vertikal ke atas. Kemudian yang kedua, di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KI yang banyak ini harus juga TOD-nya segera dikerjakan, dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian, baik yang milenial maupun masyarakat, itu bisa tersedia dengan baik. Tak hanya di Jabodetabek, program terkait hunian juga dilakukan di daerah, seperti Provinsi Jawa Tengah. Sejak digulirkan pada 2020, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan ratusan rumah bantuan lewat program Tukelemah oleh Omah. Selain komunitas, program bantuan rumah dengan sistem tanpa down payment atau uang muka ini juga dapat dinikmati perorangan. Bantuan ini khusus menyasar warga yang sudah berkeluarga, namun belum memiliki rumah. Keluarga tersebut juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ternyata beli tanah dapat rumah menjadi program yang menarik dan dinikmati warga. Maka ini coba kita menyelesaikan beberapa backlog yang ada terkait dengan kebutuhan perumahan rakyat. Dan ini modelnya menarik karena bank itu membeli lebih dulu. Jadi bank membiayai. Jadi masyarakat nanti kredit ke bank. Ini contoh yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh rakyat dan mudah-mudahan juga semakin banyak masyarakat bisa mendapatkan rumah yang lebih bagus. Gebrakan bantuan rumah yang digagas Ganjar Pranowo saat masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat diterapkan di daerah lain. Pasalnya, banyak keluarga yang belum mampu membeli tanah maupun rumah karena keterbatasan ekonomi. Keseharian saya ya beginilah, jahit, gitu, mermat, gitu kan, motong-motong celana, ngecil-ngecilin tanah, gitu. Ya pokoknya intinya ya ada kerjaan lah dikit-dikit gitu. Ya mudah-mudahan harapan saya tanah, rumah gitu biar lebih murah lagi. Terus dengan catatan ya DP 0 rupiah lah. Mudah-mudahan gitu harapan saya. Ya menurut saya sebagai masyarakat sih maunya masyarakat kecil ini mintanya harga bisa kejangkau sama masyarakat kecil gitu. Nah, seperti kerja saya begini kan mengharapkan bisa beli tanah sekalian rumahnya gitu. Yang diharapkan saya tuh sebagai masyarakat kecil ini ya bisa mampu untuk membeli tanah dan rumah gitu kan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mencatat sejak tahun 2020 hingga 2022 sebanyak 770 rumah bantuan telah dibangun. Pada tahun 2020 terdapat bantuan rumah sebanyak 216 unit. Tahun berikutnya pada 2021 terdapat bantuan rumah sebanyak 209 unit. Sementara untuk tahun 2022 dibangun 343 dan tahun 2023 ditargetkan akan dibangun 1024 unit rumah. Tim Liputan JPM TV, Jakarta.